Abang kenal Kak Weni sejak kapan sih kalau boleh dapat? 2008. Dalam kondisi seperti apa, maksudnya punya hubungan kerjasama atau seperti apa sih? Iya, kita waktu awal ketemu Mbak Weni itu kerja saya sebenarnya. Mbak Weni waktu itu lagi mulai usaha ya, rintis bareng. Ya alhamdulillah terus sampai 2013 tuh ya. Sampai 2013 bubar lah di situ. Jadi awal cerita usahanya di dunia advertising. Advertising, oke. Iya. Dari 2008 sampai 2013. Berarti abang juga mengenal sosok yang bernama Reski Aditya. Kenal. Seperti apa? Waktu 2012 ya saya kenal dia tuh, waktu itu sempat diajak meeting bareng. Karena waktu 2012 itu saya pegang, kebenaran dikasih percayaan Mbak Weni untuk pegang anak perusahaannya waktu itu. Mbak Rizky sempat dikenalin, info awal dia mau ikut sharing lah ya, untuk ikut sharing. Dia bilang dia punya dana lah, waktu itu sempat sebut angka 70 miliar. Waktu itu dia punya pegang uang itu. Tapi ya saya ajak untuk mengenal dulu ya advertising, dan waktu itu sih nggak sampai ngeluarin dana, dia nggak sampai. Setahu saya dia masuk ke perusahaan Mbak Weni yang satu lagi, BC13, dia jadi komisaris waktu itu. Langsung jadi komisaris? Langsung jadi komisaris. Jadi kedekatannya kedekatan yang abang lihat antara Weni sama Rizky itu seperti apa sih? Karena mereka kan ada hubungan kerja, tapi di balik itu semua abang seperti apa tahunya? Yang saya tahu dia awalnya kan beli rumah Mbak Weni waktu itu, beli rumah Mbak Weni di daerah Pejaten kalau nggak salah. Dari situ saya lihat dia mulai ada kedekatan, mulai sering main ke kantor, sampai masuk, dapat info dia masuk ke karya komisaris. Setelah itu memang hubungan Mbak Weni dengan Mas Rizky itu cukup dekat ya, sempat ramai juga lah di kalangan BC13 waktu itu karyawan. Sempat share, ada foto-foto lah dia lagi jet ski, dia lagi terus keluar negeri lah waktu itu, sempat jalan bareng sering waktu itu. Sampai akhirnya Mbak Weni nggak konsen tuh waktu itu sama perusahaan, karena ya banyaknya keluar, bahkan sampai info terakhir ada hubungan cukup dekat lah waktu itu. Sampai terakhir ada dari sisi pertemuan kan, pertama awalnya tadi ya rumah, terus ada jalinan bisnis juga. Cuma karena saya juga ada di dalam perusahaan itu, yang saya tahu sih Mas Rizky emang belum ada dana yang masuk, tapi memang langsung jadi komisaris. Sempat jadi pertanyaan juga waktu itu, kok bisa gitu ya, belum ada profit sharing atau modal masuk, tapi udah jadi komisaris. Wah ya, sempat jadi obrolan. Ya ternyata memang ada hubungan kayaknya, kedekatan waktu itu. Sampailah dia Mbak Weni itu nggak konsen waktu itu kerja, banyaknya keluar. Ya udah sampai perusahaan bubar. Sampai perusahaan. Sempat nggak sih abang menanyakan Kak Weni gitu, kok ini orang sebatas hubungan seperti apa sih, kan menyalurkan dana pun tidak gitu kan, tapi sudah menjadi seorang komisaris gitu kan? Kalau untuk nanya sih kayaknya enggak ya, karena di perusahaan itu ya memang punya Mbak Weni sendiri waktu itu. Jadi semua keputusan ya di tangan Mbak Weni waktu itu. Cuma sempat rame lah di perusahaan bahwa adanya Rizky masuk ya waktu itu. Terus ya sampai rame kedekatan, cuma ya sebatas gosip. Karena kalau saya konfirmasi ke Mbak Weni juga nggak pada tepatnya lah waktu itu. Nah, kedekatannya yang tadi saya maksud itu intensitas mereka berdua, terus apakah sudah satu tempat tinggal, terus yang abang lihat dengan saksi mata kepala abang, mereka seperti apa? Kalau untuk satu tempat tinggal sendiri sih saya belum tahu ya. Tapi kalau ketika saya waktu itu butuh tanda tangan atau butuh sharing untuk keputusan, memang saya banyaknya di rumah Pondok Indah waktu itu. Dan memang ada beberapa kali saya lihat ada ketemu dengan Rizky waktu itu di sana. Berarti Rizky ada di rumah Pondok Indah? Ada di rumah, tapi untuk di rumah tinggal itu, satu rumah tinggal saya nggak paham lah itu. Cuma yang pasti saya ketemunya malah di rumah Pondok Indah itu. Tapi pas Weni hamil, abang juga tahu? Tahu, kalau untuk itu tahu.
Dan melahirkan juga tahu Bang? Tahu. Nah, pada saat melahirkan, ini kan ada, bisa dibilang kan Rizky adalah ayah biologis dari Keke. Iya. Ada nggak maksudnya Rizky menggendong anaknya atau apa? Gimana Bang? Setahu saya waktu dia lahir itu Mas Rizky kalau nggak salah lagi di Arab ya, kalau nggak salah di umroh. Tapi pulangnya dia sempat ke rumah sakit, sempat nengok juga. Gendong ya gendong. Ya, beberapa tahun sih saya lihat dia urus. Ada 2 tahunan ya kalau nggak salah, sempat bolak-balik juga masih urus anak itu. Setelah bubarnya perusahaan mulailah hilang tuh, karena saya 2013 juga udah mulai resign kan. Tapi kalau untuk kedekatannya dia ya, yang saya tahu sih ya memang waktu itu Mbak Weni terakhir tuh dia sama Mbak Rizky itu dekatnya ya. Berarti mengawali dia hamil dan sampai akhirnya melahirkan, Rizky pun intens bertemu dengan Bu Weni dan sempat mengakui bahwa itu adalah biologisnya dia. Kalau mengakui sih saya belum pernah dengar untuk mengakui, tapi kalau dia gendong dan di intensitasnya dia waktu itu ya memang Mbak Weni sama Mas Rizky. Karena Mbak Weni kan waktu itu posisi juga udah pisah ya sama suaminya kalau nggak salah. Dan memang banyak ya Mbak Mas Rizky terus. Tapi circle mereka sendiri tahu itu semua Bang? Atau menutupi atau bagaimana? Kalau di lingkungan kantor semua ya rame ya, memang Rizky. Memang Rizky ininya yang dekat, karena kan jadi tebak-tebakan juga waktu itu. Iya, ini anak siapa gitu kan, mukanya pas di lahir ya memang dari lahir mukanya muka mirip banget itu. Karena Kayak pencipta tahu Mbak Weni itu hanya punya hubungan hanya dengan seorang Rizky Iya. aja. Iya, terakhir itu dari 2008 2007 lah saya dekat ke Mbak Weni itu ya. Lalu perusahaan memang ada beberapa 2 kali yang serius, sekali nikah. Setelah nikah itu ya sama Mas Rizky yang saya tahu ya. Dan terakhir sampai hamil itu ya cuma sama Mas Rizky. Dan banyak beredar kan foto di grup tuh ada lagi jet ski lah, lagi di luar, dan akhirnya memang lagi judi lah, pokoknya perusahaan itu hancurnya di situ memang. Abang